Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang halaman 36. Wa'lam itu ya. Yang mana nih? Faslun wa alaika bi'itharit taqalluli minad dunya wal iktisar ala ma la budda minhu min malabisiha wa ma'akiliha wa manakifiha wa masakiniha wa sairi amtiatiha. Wa alaika wajib atas kamu bi'itharit taqalluli dengan mengurangi menyedikitkan, mementingkan menyedikitkan minat dunia dari dunia. Ini konteks tasawuf yang dari kemarin memang berat. Orang rata-rata blingsatan nyari dunia kan gitu. Wal iktisar dan ya menganggap cukup lah. Alama atas harta la buddha yang harus minhu dari min malabisiha dari pakaian-pakaiannya dunia wa ma'akiliha makanan manakiha pernikahan masakin ya tempat tinggal wasairi amtiatiha wa iyyaka an tattabi'a syahawatiha dan jagalah kamu untuk mengikuti syahwat-syahwatnya dunia wa tadda'i ma'adzalika az-zuhda serta kamu mengaku serta itu kamu mengikuti syahwat dunia az-zuhda pada zuhud. Udah segitu dulu dah. Ini anjuran yang ada keterkaitan yang kemarin dan ini juga sebenarnya ada korelasi keterkaitan dengan ibadah puasa. Kita ini di dunia udah secukupnya aja udah. Maksudnya secukupnya apa dari pakaian, makanan, kemudian tempat tinggal, segala sesuatu lah. Ya termasuk mungkin motor, mobil, kalau fasilitas itu istilahnya kan gitu kan. Yang seperlunya aja orang, buktinya banyak kan yang dibuang. Ya kan? Ini musola gede. Anggap aja gede ini. Nah ini dipakai cuma itu doang. Di luar enggak. Lebih apa enggak? Ruang kamar itu loh katanya dibikin, wah 4x4 biar gede. Yang dibuat hijau selonjoran cuma segitu doang. Yuk. Sadar enggak kita ke arah sana? Mobil nyari yang gede katanya biar lega. Enggak tahu sopan. Iya kan? Wah nyari apalah umpamanya kalau perlu nyari gerbong kereta buat mobil sendiri biar lega ya enggak? Kalau orang yang dipakai seberapa? Pakailah harta, pakailah dunia, baik itu pakaian, makanan, tempat tinggal, kendaraan. Ya, kalau itu istilahnya apa? Griya, kumolo, turonggo. Alah Pak Sopan pakai mikir ini orang lupa aja ya enggak? Lah iya kan? Lah itu secukupnya gitu loh maksudnya. Orang kadang-kadang ini kalau orang lagi banyak duit, mobil aja sampai 5, satu orang. Coba itu. Satu orang. Lah iya kan? Coba pergi ke rumah-rumah, ya terutama di perumahan-perumahan lah. Coba mana ada satu perumahan itu satu mobil, jarang. Loh iya apa enggak? Loh itu kalau dipakai enggak masalah. Itu namanya malabudda, kebutuhan pokok yang mesti. Kalau sekarang ngomong enggak pakai mobil ribet lah. Mau mudik, apalagi mudiknya ke Jawa Timur pakai motor, anaknya 2. Belum nyampe kampung udah masuk angin kalau naik motor. Mbah Imam coba pulang ke sampean, pulang ke Jember. Nah Mbah Imam kan orang Jember umumnya kan.
Lah iya. Udah mau nggak mau itu kebutuhan. Itu loh maksudnya. Kebutuhan oke, kebutuhan. Tapi maksudnya yang memang benar-benar urgen. Jangan belanja sesuatu yang tidak urgen. Begitu dibeli nggak dipakai, mangkrak dibiarkan begitu saja, manfaat juga enggak, membayar pajak malah iya. Kalau bayar pajak kan pada rajin. Nah, iya kan? Begitu dipanggil, digeroin sama Allah, kaitannya ayat zakat. Pada ya begitulah alasan 1001. Nah, kenapa kesederhanaan dan mengurangi itu semua ada keterkaitan dengan puasa? Kan kemarin menurut Imam Qusairi itu takwa itu kan la'allakum tatakun, itu kan 4 huruf. Taknya tawadhu, qafnya qanaah. Nah, qanaah kan terima. Jangan berlebihan. Wawunya warok. Kehati-hatian. Loh. Dunia itu jangankan haramnya, halalnya itu akan diintegrasi. Kan gitu kan? Nah, ini jangankan haramnya, halalnya itu akan menjadi beban nanti di akhirat. Ini yang rata-rata masalah luar. Ini kita bicara tua loh. Kan gitu kan? Kita bicara roh agama yang sebenarnya. Dan itu roh agama-agama seperti itu. Dan ini bukan menghambat kemajuan teknologi, enggak. Kan gitu kan? Silahkan sains dan teknologi maju berkembang. Nah, itu kan bagian daripada dunia perkembangannya, kan gitu kan? Jadi enggak menghambat sebenarnya. Oke. Jangan pula kamu ngikuti hawa nafsu, kemudian kamu ngaku malah zuhud. Loh, kan gitu. Wa tahtajja li nafsika, dan kamu berargumen, kamu berhujjah untuk dirimu bil hijjatid dakhisah indallah, dengan hujjah yang mengada-ada di sisi Allah. Wa tatlubu lahat ta'wilat, dan kamu nyari untuk hujjah tadi takwilan-takwilan al-ba'idati yang jauh anil haqqi, dari kebenaran. Orang ibaratnya dari satu sisi orang ada yang mengaku zuhud, tapi sejatinya memperturutkan hawa nafsu. Udah begitu mencari alasan-alasan yang tidak masuk akal, mencari hal-hal yang sifatnya membela diri, kan gitu. Nah, kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya zuhud. Nah, itu nggak benar, itu loh maksudnya. Wa i'radhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya, dan para nabi, qablahu, sebelum Rasul, wal a'immah, dan para imam, ba'dahu, setelah Nabi, anit tana'umi, dari yaitu bernikmat-nikmatan yang melampaui batas loh, bidunya, dengan dunia, ma'al qudrati, serta kemampuan, alaihi, atas tana'um, minal halali, dari rezeki yang haram, la yakhfa ala man lahu adna ma'rifatil ilmi, la yakhfa, yang tidak samar, ala man lahu adna ma'rifatil ilmi, atas orang yang rendah pengetahuannya, wa idza lam taqdur ala zudi fid dunya. Bentar itu dah. Maksudnya begini. Ada orang yang tadi masih ada kaitannya yang sebelumnya, orang yang ngaku-ngaku dia zuhud di dunia, tapi dari satu sisi dia masih memperturutkan hawa nafsunya, ngikutin syahwatnya. Ya, kita semua ini lah ya kan, ya termasuk saya. Ya, mungkin jamaah nggak beda jauh, lah iya kan. Kalau
Itu yang terjadi. Dia teriak ibaratnya zuhud dan lain sebagainya, sementara ia masih ya mengikuti syahwat kemauannya. Sejatinya dia adalah mengkhianati agama itu sendiri. Gitu loh. Walaupun dia mencari berbagai macam alasan untuk pembenarannya. Ya manusiawi sekali lah. Makan yang enak itu ya enak. Kan gitu kan. Pakai pakaian yang mahal itu ya kebanggaan. Nah sekarang pakai kijang super sama naik Alphard, gengsinya juga beda. Loh begitu. Loh iya kan. Loh naik Alphard pakai premium ya kakak. Premium udah nggak ada. Pakai Pertalite aja nggak mau. Harus pakai Pertamax. Loh konsumsinya aja kok beda. Jadi kalau ada orang pakai Alphard konsumsi Pertalite diketawain sama orang. Loh kan begitu kan. Begitu juga Pajero. Beda sama Pajero saya. Kalau Pajero saya panas jaba jeruk. Nah iya kan. Pakai Pajero nggak boleh pakai biosolar. Kok sampean maksa Pajero pakai biosolar, batuk-batuk mesinnya. Kan begitu. Nah, orang yang sudah terbiasa dengan gaya hidup seperti itu maaf kata, kalau pola dan pikirannya tidak benar, itu sifat keangkuhan, sifat kesombongan itu pasti. Jadi ngelihat orang yang di bawah itu dianggap kecil ujung-ujungannya. Puru-puru mau welas asih ke sama tukang kopi, duit itu perhitungan. Kalau beli rokok aja umpamanya sama pedagang asongan, kembalian timbang 1.000 pakai diminta. Padahal 1.000 bagi dia nggak ada artinya. Bahasa kasarnya kan gitu. Lihat orang lain dianggap kecil, lihat orang lain diremehkan, dan itulah sifat yang membahayakan yang disebut dengan sifat takabur. Lihat orang pergaulan kalau tidak seimbang, nggak mau. Kan jauh sekali. Nah, itulah diantaranya kita disuruh puasa itu untuk melatih itu gitu loh. Angkuh, sombong dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Mana tadi? Wa idza lam taqdir ala zuhdi fid dunya, dan apabila tidak sanggup siapa kamu ala zuhdi atas zuhud, yang artinya kemarin tilku mantil nggak terikat fid dunya di dunia, fama anta tarifa birraghbati wal khirsi alaiha, maka janganlah tak tarifa mengaku kamu birraghbati fiha dengan tergila-gila dalam dunia, wal khirsi dan derembo itu ya sama, keranjingan itu. Keranjingan kan bahasa kita kan ya. Maksudnya orang itu kalau senang kepada sesuatu melampaui batas kan namanya keranjingan kan. Nah gitu loh. Khirsun tuh kalau bahasa Jawanya derembo. Alaiha atas dunia. Walasta ma'lufan illa alaiha, dan tidaklah kamu itu dibuat nyaman kecuali atas dunia, enggak. Wa tamattu biha ala wajhin muharramin fi syar'i, dan kamu bertamattu menikmati dunia tadi dengan cara yang diharamkan dalam syariat. Nah itu dulu. Apabila kamu tidak sanggup zuhud, bukan berarti kamu memperturuti kemauan hawa nafsu. Begitu loh. Orang sholat disuruh sholat gak mau sholat. Ngapain sholat? Ya kan? Nanti alasan. Orang sholat itu kan bagi orang-orang yang kebanyakan dosa. Alasannya gitu. Orang puasa juga sama. Sholat itu berapa fadilahnya? Dihitung-hitung kadang-kadang gitu. Ada yang bilang seperti itu. Kamu sih belum pernah haji, belum pernah umroh, apalagi umroh di bulan Ramadan. Tahu nggak
sholat di Masjidil Haram itu berapa kali lipat. Wah, kadang-kadang begitu. Ada orang geblek seperti itu. Kalian sholat puluhan tahun, saya cukup sholat sekali aja di Masjidil Haram, udah kalah sholat kalian loh. Ini orang yang saya memahami agama kan pakai nafsu. Jelas kan maksudnya ya? Wah, itu sering. Loh, saya sendiri pernah dimaki-maki orang seperti itu. Loh, ini orang mabuk memahami agamanya bagaimana? Benar, keutamaan sholat di Masjidil Haram termasuk di Masjid Nabawi keutamaannya luar biasa. Tapi bukan berarti sekali sholat di sana kemudian untuk berikutnya nggak perlu sholat, karena di sana udah berkali-kali lipat pahalanya. Ya berarti mabuk ente. Nah, itu di antara pemahaman orang yang nafsu beragama, begitu loh. Wazuhdu maqamun fauqa dzalika. Sementara zuhud itu adalah satu makom, satu level di atas itu semua. Walai tasa'ri law anna Allah ta'ala faradha alaina tawassu'a fid dunya famin aina al-qudrah alaihi fi zamanin azza fihi ma yuwaril aurata wa yasuddul ju'ata minal halal fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zuhud ini adalah merupakan tahapan yang di atas itu semua. Nah, yang dimaksud di sini zuhud itu termasuk bagaimana seseorang ya bisa mengurangi lah tawasuk berlebih-lebihan. Maksudnya ya kecuali Ramadan nih. Kalau Ramadan kan memang dianjurkan nggak boleh pelit ke orang lain, tapi kalau dalam kajian tapi ya kalau nanti dibahas malah takutnya malah ribet juga ya. Memang kadang-kadang serba salah juga menyampaikan. Loh, makomnya orang-orang sufi itu kadang-kadang memang aneh-aneh. Makan itu memang sengaja dibikin untuk tidak nyaman supaya tidak terperdaya. Orang kan kalau ada batu dibuangin kan. Kalau orang sufi malah justru kadang dikasih bebatuan. Supaya hati-hati dalam makannya tadi. Belum dia enggak kan? Kalau kita kan enggak, sebelum diiniin aja. Kalau dulu ditampihin dulu lah. Ya di apa namanya? Ya pokoknya kotorannya biar kalau dulu. Kecuali kalau beras sekarang kan emang udah bersih. Ya kalau beras dulu baru nyelep itu kan digiling sendiri, dijemur sendiri. Dijemur itu kadang-kadang kena angin itu kerikil pada masuk, ya kan? Nah, sengaja dibuang. Nah, kalau ulama dulu benar, saya ketemu sama orangnya. Itu sengaja nasi itu dikasih gitu, supaya ketika makan berhati-hati, enggak dan menghargai sekali. Bahkan ada yang makan aja, adabnya itu luar biasa. Makan itu sama dengan mau ibadah, mau sholat, pakai baju rapi, pakai baju, pakai ini, benar. Gurunya Habib Lutfi, saya lupa namanya itu. Nah, alasannya apa? Makan itu juga rezeki dari Allah. Maka sebagai bentuk penghormatan kepada zat yang memberi rezeki, ya kita hargai makanan tadi, sobat. Sampai sedalam itu adabnya. Coba kalau orang sekarang makan aja udah, kalau mungkin kopi teh mah pada habis lah. Coba air putih itu sering baru diminum itu langsung ditinggal aja. Nah, coba mbok bisa ditekan sedikit. Kalau emang mau ngambil dihabiskan. Nah, kan itu jauh lebih tanggung jawab, mubadzir. Wah, nggak apa-apa kan sedekah buat bumi, dibuang di bumi. Sedekah buat bumi kan nggak begitu konteksnya. Loh iya kan? Coba makan apa, silakan ngambil, habiskan. Maka kalau kata orang tua dulu itu
Dewi Sri marah katanya. Loh iya kan? Dewi Sri itu ya malaikat siapa? Nah, Mikail. Memang siapa? Ya karena itu bentuk daripada pemubadziran. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Kalau mubadzir itu ya saudaranya setan. Nah, itulah diantaranya. Udah titik faslun wa alaika bitawakkal. Wajib atas kamu bitawakkuli dengan tawakal Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Fa inna man tawakkala 'alallahi kafahu. Sesungguhnya orang yang menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa a'anahu, dan Allah akan menolongnya. Wa tawallahu wa aulahu, ya Allah akan membantu dan menyayangi, membuat kekasih kepadanya. Awas, tawakal. Cuman ini bahasa hakikat. Nah, tawakal itu apa? Ya berserah. Dalam arti apapun yang kita terima ya memang mudah. Tapi dalam makna yang positif ya. Jangan tawakal diplesetkan untuk kemalas-malasan. Nah kalau itu negatif. Ya kan, orang nggak mau kerja, nggak mau usaha. Padahal masih usianya kerja. Lah beda kalau Pak Sopan sama Pak Haji Rastum mau udah pensiun. Bukan nggak mau kerja. Kan gitu ya. Abah juga kan udah waktunya, bang, udah kondisi beda. Nah ini masih mampu, umur 25 tahun 30 tahun kan ya enggak di masjid mulu, kerja kagak apa kagak. Ya kalau memang dia ngajar mau adzin di masjid enggak masalah. Nah ini memang enggak ngapa-ngapain, ini memang alasan. Itu enggak dianjurkan yang seperti itu. Diomelin. Nah, tapi ini tawakal dalam konteks yang positif. Benar-benar tawakal, berserah diri kepada Allah. Bahkan ketika kita usaha sekalipun, jangan berkeyakinan bahwasanya usahanya iya yang membuat sukses. Jangan. Itu bukan tawakal namanya. Terus bagaimana? Usaha bagian daripada tawakal. Tapi bukan asal-asalan. Dan mentang-mentang itu mau urusan Allah, kemudian malah asal-asalan. Nanam jagung di aspal. Di atas aspal, di atas betonan. Tawakal sama. Bukan tawakal. Kagak punya otak kalau begitu mah. Nah kan beda lah ya enggak. Lah nanam jagung ya dicanggul dulu ya. Nanam jagung di atas cor, di atas aspal ya. Kapan numbuhnya? Nah iya kan ya, artinya makan burung kan. Makan burung ya. Ya kan enggak berakal. Nah, makanya kan saya pernah juga kadang-kadang kan pada usil-usil tanya Pak Ustadz, bagaimana kalau mandi lagi puasa gayungnya ketelan, sah nggak puasanya? Nah, kan nggak masuk akal ya. Dijawab sama Ustadz tadi, kagak sah. Kenapa? Karena beragama bagi yang akal. Nah, sementara ini kagak punya akal. Lah mana gayung ditelan? Loh iya apa yang nggak ngerti aja ya. Kadang-kadang itu ada-ada aja gitu loh. Nah itu tawakal itu adalah bagian daripada terapi jiwa yang luar biasa. Jenengan sih belum pernah dibohongin orang atau kolab atau ditipu orang. Iya kan? Sampai pada titik terendah drop secara ekonomi. Wah, kalau orang ditipu yang tadinya hartanya miliaran, ratusan miliar, puluhan miliar, ratusan juta ada minimal. Dan belum pernah ditipu sih bangsa ratusan juta gitu ya. Belum pernah. Makanya
Di situ bentuk kepasrahan kita sebenarnya. Dan nggak perlu nyesal sebagai kesalahan sikap boleh. Tapi menyesal secara berlebihan juga enggak boleh. Ya, itu tawakal. Ya udah. Orang maunya Allah emang udah seperti itu, mau dikata apa? Akan baik buruk juga kehendak Allah. Kuasa Allah. Secara usaha ya udah kita lakukan. Hati-hati ya udah. Lah iya kan? Nah, ya sama, jangan dikira orang yang kecelakaan itu pengen celaka. Lah orang yang kecelakaan kan ada kalanya memang dari kesalahan orang lain malah yang menabrak. Kan ada juga kan? Walaupun ada juga kesalahan pelaku tidak berhati-hati dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita bolak-balik. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu ayat 1000 dinar ya. Ada yang hafal enggak ayat 1000 dinar? Oh, Bang Abah Amin. May yatawakkal 'ala Allahi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Qad ja'ala Allahu apa mana? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Satu lagi, lupa saya. Ada begitulah kurang lebihnya. Nah, itu bagian daripada ayat 1000 dinar. Qad ja'ala Allahu likulli usrin bukan. Nah, itu wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini tawakal. Ini terapi stres. Orang kadang-kadang pada pikirannya berlebihan, ya enggak, kemampuan dengan tenaganya enggak diseimbangkan, gasnya aja ngegerung, gasnya kenceng, knalpotnya dibobok, ngung ya, kampas koplingnya kagak, lah ngeden doang, loh iya enggak, nah keluarnya mah kenceng tapi enggak ada tenaga, nah itu. Ini disinkronkan. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Serahkan semuanya. Oh. Ini masa luar biasa ini. Wa tawakkal min thamarati sidqit tauhid. Wa thiyabatun fil qalbi. Tawakal adalah merupakan buah dari jujurnya tauhid, benarnya tauhid. Kalau orang tauhidnya benar, kalau orang imannya benar, maka tawakalnya benar. Oh, ini penting supaya sinkron. Ini katanya kalau saya bilang kata kunci ini. Wa tawakkal min samaroti sidqit tauhid. Tawakal itu termasuk dari buah benar dan jujurnya tauhid. Maka nanti di belakang itu kalau nggak salah ada kaitannya, orang boleh usaha ke dokter silakan, kan gitu. Tapi ya pokoknya masing-masing lah. Dalam arti masing-masing dibenarkan ke dokter. Orang bertawakal itu bukan berarti nggak boleh ikhtiar. Silakan. Tapi kalau yang dimaksud di sini orang yang memang benar-benar telah tauhid kepada Allah, itu enggak perlu lagi menyikapi hal-hal yang berlebihan terhadap apa yang tidak memang datangnya dari Allah. Dalam arti gini, orang kadang-kadang diomongin orang aja keder. Mereka ngomong itu dukun, seolah-olah takut sama omongan dukun, seolah dukun itu Tuhan. Karena ada yang begitu. Itu artinya apa? Tauhidnya nggak beres. Bukan kita maki-maki dukun, menyalahkan dukun juga enggak. Oh, buktinya dukunnya kok susah. Loh iya kan? Nih kalau dalam arti begini, dukun ketika mendapat satu masalah dia pun puyeng sendiri. Gak bisa menyelesaikan masalahnya. Gak ada. Kalau kita mau jujur loh,
Maka yang dibangun oleh Nabi Musa itu satu keteguhan keimanan ketika ditantang sama ahli sihirnya Fir'aun. Walaupun Nabi Musa juga sempat sebagai manusiawi ya bingung menyikapinya. Ketika tukang sihirnya Fir'aun tambang diwul-wul, dilempar-lempar jadi ular. Karena Nabi Musa nggak tahu ilmu itu. Secara manusiawi lah sempat ketar-ketir istilahnya kan gitu kan. Ya sempat ini. Cuman kan ini ketika Nabiullah Musa alaihissalam menyerahkan, ya Allah saya nggak bisa yang ini. Maka mukjizat itu kan nggak bisa dipelajari. Karomat juga nggak bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari itu bukan lagi mukjizat. Itu bukan lagi keramat, ilmu. Ini harus dibedakan. Maka ketika Nabiullah Musa alaihissalam ketika itu memegang tongkatnya diperintahkan oleh Allah an alqi asok. Lempar tongkatmu. Lah kalau ini dipelajari itu Nabi Musa mempelajari ilmu sebelumnya. Nah, begitu tongkatnya Nabi Musa dilempar, kenapa tiba-tiba berubah menjadi naga dah? Kalau ular mah kecil, ya enggak? Berubah menjadi naga. Lah iya kan? Yang mana naga tadi menelan ular-ular kecil yang diciptakan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Lah ini keren sebenarnya. Itulah bentuk tawakal itu ya seperti itu. Kebenaran sidqut tauhid. Jadi tawakal itu buah dari kebenaran tauhid. Tauhid kita udah ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Jangan dirusak dengan pernyataan-pernyataan paranormal. Wah iya kamu itu perasaan ada yang ini dah. Ya boleh-boleh aja didengerin orang ngomong mah. Gitu loh. Cuman jangan sampai membuat goyang hati tauhid kita. Itu maksudnya. Oke. Wa qala Allah Ta'ala Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah berfirman, Allah ini Tuhannya timur dan barat, tiada Tuhan illa huwa kecuali Dia. Fattakhidhu wakila. Jadikanlah Tuhanmu itu sebagai wakila. Kan tawakal. Tawakal kan wakil. Begitu loh. Fangzur kaifa bada'a bi isbatir rububiyah. Perhatikan bagaimana Allah memulai ayatnya Rabbul Masyriqi wal Maghribi bi isbatir rububiyah, dengan menetapkan ketuhanan. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang menjelaskan bahwasanya hanya Allah satu-satunya zat yang mengatur jagat raya seisinya. Itu Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Allah yang mengatur jajaran wilayah timur dan wilayah barat. Setelah Allah menyampaikan ayatnya kaitannya Allah Tuhan timur dan barat, summa biisbatil infiradi bil ilahiyah. Kemudian Allah menetapkan keesaan dalam ketuhanan. Rabbul Masyriqi wal Maghribi. La ilaha illa huwa. Keduanya Allah menyatakan tauhid. Ini perlu dijiwai. Tsumma amara bitawakal alaihi jalla wa ala. Ayat yang berikutnya fattakhidhu wakila.
Kemudian Allah memerintahkan dengan tawakal atas Allah. Jadi pertama, Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Allah mengaku Tuhan pengatur alam. Kedua, Allah kemudian menyatakan tentang ketauhidan, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, yang ketiga, kemudian fattakhidhu wakila, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya zat yang diserai segala utusan. Lah ini nilai-nilai keimanan. Falam yabqa fi tarkihi uzrun lil bariyah. Maka tidaklah ada alasan untuk meninggalkan tauhid bagi umat manusia. Waqad amarallahu ibadahu bitawakkal alaih. Allah betul-betul telah memerintahkan tawakal kepada hamba-hambanya, waraghabahum fihi, dan memotivasi dalam tawakal biqaulihi, dengan firman Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu ayatnya. Dan hendaklah orang-orang yang beriman berserah diri, bertawakal kepada Allah. Wa biqaulihi ta'ala, ayat yang kedua, fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka bertawakallah kamu atas Allah, karena Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Sebagai penutup sebelum azan, Rasul bersabda, lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan betul-betul tawakal, la razaqakum kama yurzaqut thayru. Kalian pasti akan diberi rizki oleh Allah sebagaimana burung dikasih rizki, taghdu khimason wa taruhu bitonan. Burung pagi-pagi pergi, perutnya lapar, kosong. Buktinya telehnya di sini kempes. Coba kalau sore, ayam kok sama. Ayam kan kalau malam gitu. Lah kan ayam jenisnya burung kan, unggas. Nah coba dilepas gitu. Kalau sore biasanya di sini kan jendol, banyak makanan. Nah kalau coba tawakallah seperti tawakalnya burung. Nah, jangan kita nyetok ATM aja sampai 10, ya enggak, wah ilaha illallah. Artinya sampai MM-an mati kagak ada yang dibawa. Itu sebenarnya orang gila. Begitu mati jadi ribut ahli waris. Masalah. Belum? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.